wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, patut kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena meskipun cuaca agak sedikit ekstrim hari ini ya, karena angin kencang, tetapi semangat kalian tetap selalu ada untuk datang ke sekolah meskipun cuaca tidak mendukung. Hari ini kita akan melaksanakan debat yang terdiri dari dua tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Ya. Adapun tema kita hari ini yaitu benarkah kesehatan mental anak tergantung pada bagaimana parenting orang tuanya. Ya, jadi kedua tim nanti ini akan membahas mosi bagaimana orang tua, apakah pendidikan atau pengasuhan orang tua di rumah berpengaruh besar atau sesuatu hal yang paling berpengaruh terhadap kesehatan mental seorang anak. Ya, ya. Oke, kalau begitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ibu serahkan kepada kalian untuk berlangsungnya debat hari ini. Kita persilakan kepada moderator kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat guna memenuhi tugas praktek bahasa Indonesia, yaitu praktek debat dengan mosi benarkah kesehatan mental anak bergantung pada bagaimana parenting orang tuanya. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat sekarang ini. Baik, perkenalkan saya Nurul Hidayah selaku moderator. Di samping kiri saya Misla dan juga Fadila Dina Ramadana sebagai notulen. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit. Kepada tim afirmasi, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rizky Rubeska dari tim afirmasi. Perkenalkan, saya Amelia Tarista dari tim afirmasi. Perkenalkan, saya Ajifara dari tim afirmasi. Perkenalkan, saya Anjada Sutika dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Ikram Nafa dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra dari tim afirmasi. Selanjutnya saya persilakan kepada tim oposisi untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yondini dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Hadiana dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Andi Sujutami dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdizal dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Afdal dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Andi Maina dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Ibnu Baca dari tim oposisi. Baik, setelah perkenalan dari kedua tim, kita akan mendengarkan penyampaian argumen dari tim afirmasi terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan menyampaikan argumen tentang mosi pada hari ini. Kesehatan mental anak dalam keadaan di mana anak memiliki kemampuan untuk mengatasi stres, mengontrol emosi, mempertahankan hubungan sosial yang sehat, serta mampu mengembangkan potensi dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang sesuai dengan usia. Saya setuju dengan mosi ini karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengasuhan orang tua dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak. Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Child Development menemukan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang hangat dan menyenangkan cenderung lebih bersemangat dan lebih siap untuk belajar dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak hangat dan tidak menyenangkan.
Studi lain yang diterbitkan oleh Departemen Psikologi menemukan bahwa orang tua yang menggunakan strategi pengasuhan yang positif seperti memberikan dukungan dan dorongan cenderung memiliki anak yang lebih mampu mengatasi masalah dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan. Itu baik, sekian argumen dari tim afirmasi. Saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi penyampaian argumen dari tim afirmasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen dari tim oposisi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Menurut saya itu tidak setuju dengan mosi, yaitu benarkah kesehatan mental anak bergantung pada bagaimana parenting orang tuanya. Menurut saya kesehatan mental anak itu tidak hanya terganggu karena bagaimana orang tua mengasuh anaknya. Karena ada beberapa faktor-faktor yang akan menyebabkan kesehatan mental anak jadi terganggu. Yang pertama itu faktor biologi, diantaranya genetik, kimia pada otak, gangguan pada otak. Yang kedua faktor kehidupan, yaitu trauma, pelecehan, racun, alkohol, dan obat-obatan. Yang ketiga yaitu faktor keluarga, diantaranya riwayat keluarga dan masalah keluarga. Sekian, terima kasih. Saya mempersilahkan kepada tim afirmasi untuk menyanggah. Namun sampaikan dulu untuk fakta tersebut tadi, sejarah yang kita bersama, pendidikan dari anak-anak dari kecil itu memang membutuhkan pendidikan dari seorang orang tua. Karena jika anak tidak mendapatkan perhatian atau pendidikan yang cukup dari orang tua, itu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak dan juga dapat mempengaruhi pergaulan seorang anak. Sekian. Selanjutnya saya persilakan kepada tim oposisi untuk menyanggah argumen dari tim afirmasi. Baiklah, saya akan menyanggah jawaban dari tim afirmasi, yaitu orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, yang tidak memberikan kebebasan untuk anaknya, itu ada beberapa dampak buruknya, yaitu menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab, ketergantungan kepada orang tua, mudah menyerah saat menemui kesulitan atau kegagalan, menjadi pribadi yang memberontak atau tidak santun, memiliki interaksi sosial yang buruk. Terima kasih. Komen saja. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada tim afirmasi untuk kembali menyanggah argumen dari tim oposisi. Maaf, yang Anda maksudkan memanjakan itu sebenarnya agak abstrak dari sebelum kami yang benarkah kesehatan mental anak itu tergantung dari parenting orang tua. Jadi orang tua itu berperan penting untuk memberikan peraturan-peraturan sejak dini, dan menurut saya itu memanjakan dan memberikan peraturan sejak dini itu sangat berbeda. Sekian, terima kasih. Saya persilakan kepada tim oposisi untuk menyanggah. Saya akan menyanggah argumen dari tim afirmasi. Memang orang tua berperan penting dalam mendidik anak, tetapi orang tua juga harus membedakan antara mendidik dan memanjakan anak. Dengan memanjakan anak membuat anak menjadi pribadi yang egois, tidak bertanggung jawab, dan akan sulit menjadi pribadi yang mandiri, dan masih banyak dampak negatif lainnya. Silahkan kepada tim afirmasi apabila ingin menyanggah argumen dari tim oposisi. Justru itulah peran dari orang tua untuk kesehatan mental anak. Orang tua yang memberikan batasan yang jelas dan disiplin yang konsisten dapat membantu anak mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Orang tua yang memberikan batasan yang jelas dan disiplin yang konsisten dapat membantu anak mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian, serta mengurangi risiko perilaku buruk seperti kecanduan narkoba atau alkohol.
Orang tua yang memperhatikan perilaku anak mereka dan memberikan umpan balik yang positif dapat membantu anak memahami konsekuensi dan tindakan mereka dan memilih perilaku yang lebih sehat. Saya pertegas lagi, saya setuju dengan mosi ini. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada tim oposisi untuk menanggapi argumen dari tim afirmasi. Ada yang mau menanggapi di sini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyanggah dari pendapat dari tim afirmasi. Tetapi orang tua juga tidak bisa terlalu mengatur kehidupan anaknya. Orang tua juga harus memberikan kebebasan supaya anak tidak terganggu kesehatan mentalnya dan agar anak dapat mengerti kehidupan dan tidak selamanya orang tua selalu mendampingi. Terima kasih. Saya persilakan kepada tim afirmasi apabila ingin menanggapi argumen dari tim oposisi. Saya akan menyanggah dari tim oposisi yaitu kebebasan seperti apa yang dimaksud, sedangkan kita tahu orang tua adalah pendidik anak. Orang tua berperan dalam membentuk kemandirian anak, membentuk hubungan sosial anak. Penelitian menunjukkan bahwa parenting yang baik dapat meningkatkan kesehatan mental dan emosional anak. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang hangat dan mendukung cenderung memiliki kesehatan mental dan emosional yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Orang tua yang memberikan dukungan emosional dan kasih sayang kepada anak mereka dapat membantu anak mengatasi tekanan stres serta mengurangi risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan perilaku agresif. Sekian, terima kasih. Saya persilakan kepada tim oposisi untuk menyampaikan sanggahan dari argumen yang disampaikan oleh tim afirmasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tetapi terbukti banyak juga kejadian orang tua justru merusak mental anaknya, seperti pelecehan kepada anak, dampak perceraian orang tua mereka sendiri menyebabkan anak menjadi broken home. Bahkan banyak juga orang tua, ayah mereka, misalnya orang tua yang melakukan pelecehan seksual kepada anaknya sendiri, seperti memperkosa anaknya sendiri. Kebanyakan mungkin karena merasa tertekan, kesehatan mental anak juga terganggu. Seperti orang tua juga terlalu Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini guys. Saya persilakan kembali kepada tim afirmasi untuk menyanggah argumen dari tim oposisi. Persilakan kembali kepada tim afirmasi untuk menyanggah argumen dari tim oposisi. Baik, di sini kita berbicara tentang parenting orang tua. Parenting sendiri adalah pengasuhan orang tua dalam mendukung fisik, emosional, sosial, dan perkembangan kecerdasan anak dari bayi sampai dewasa. Jika berkata tentang orang tua yang merusak mental anak, itu kembali ke individu masing-masing, karena secara umum orang tua itu selalu mendidik anak dan mengajarkan anak dalam hal yang baik-baik. Jika orang tua yang merusak mental anak, mungkin itu yang bermasalah adalah orang tuanya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dipersilakan kepada tim oposisi untuk menyampaikan sanggahannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjaga argumen dari tim, yaitu
secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa orang tua juga bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap mental anaknya. Berdasarkan catatan Kementerian Perlindungan Anak, kekerasan seksual terhadap anak mencapai 4.162 kasus yang meningkat menjadi 9.588 kasus. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Sekian. Saya persilakan kepada tim afirmasi untuk menyanggah atau menanggapi tanggapan dari tim oposisi. Baik, jadi menurut saya tentang kekerasan dan pelecehan seorang anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri itu tergantung dari kita kembalikan ke individu masing-masing. Karena sejarah yang kita tahu bersama itu perilaku orang tua yang baik itu akan mempengaruhi sikap seorang anak juga sikap seorang anak sendiri. Dan banyak ahli di bidang psikologi dan kesehatan mental setuju bahwa pengasuhan dan parenting yang baik dapat berkontribusi pada kesehatan mental anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengasuhan orang tua dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak. Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Child Development menemukan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang hangat dan menyenangkan cenderung lebih bersemangat dan lebih siap untuk belajar dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak hangat dan tidak menyenangkan. Sekian. Baik, setelah penyampaian beberapa argumen sebelumnya, saya persilakan kepada tim afirmasi terlebih dahulu untuk membacakan kesimpulan dari mosi yang diperdebatkan hari ini. Silakan. Baik, dari hasil argumen kami dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental anak bergantung pada parenting orang tua. Orang tua yang memberikan dukungan emosional, membantu anak mengatasi stres, membantu anak mengembangkan kemandirian dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat, serta membantu anak membangun hubungan sosial yang sehat, dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang sehat secara mental. Sekian kesimpulan dari tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada tim oposisi untuk membacakan kesimpulannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kesimpulannya yaitu didikan orang tua didikan yang baik tidak akan bertahan bagi sikap anak-anak itu. Misalnya ia telah beranjak dewasa dan mengenal dunia-dunia luar, misalnya pergaulan bebas. Dia akan mudah terpengaruh dari pergaulan yang tidak baik dan membuat kesehatan mental anak itu jadi terganggu dan menjadi anak yang kurang bertanggung jawab. Sekian kesimpulan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian kesimpulan dari kedua tim. Selanjutnya saya juga memberikan kesempatan kepada para juri untuk memberikan tanggapan atau komentar terkait pelaksanaan debat hari ini. Baik, atas kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat untuk kedua tim. Menurut pendapat para juri, kedua tim dalam debat hari ini cukup bagus. Untuk tim afirmasi, keaktifannya cukup bagus dalam menyampaikan pendapat tentang mosi yang diangkat hari ini. Begitupun untuk tim oposisi, saran. Dalam debat hari ini, kedua tim tidak seru dalam menyampaikan pendapatnya karena kedua tim sepertinya kurang semangat dalam melaksanakan debat hari ini. Cukup sekian untuk penyampaian hari ini. Baik, demikian debat kita pada hari ini. Baik dari tim afirmasi maupun tim oposisi, semuanya baik dalam mempertahankan pendapat masing-masing. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk semua.